Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Triana Lestari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat Universitas PGRI Madiun. Hari ini Senin, tanggal 6 Desember 2021. Saya akan mempraktikkan uji kinerja pelajaran bimbingan konseling layanan konseling individu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Pagi. Pagi. Apa kabar dia, Ayu Larasati? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Lagi sibuk apa hari ini dia? Lagi sibuk, aman, nilai pas. Ini aman ya? Aman, alhamdulillah. Oh iya, hari ini nggak ada remedial kan ya? Enggak. Dia mau ngapain sama Ibu hari ini ya? Kan kemarin kita udah janjian, Bu. Saya udah WA Ibu, kita mau konseling individu. Kita mau konseling individu. Ya, kemarin kan dia udah cerita sedikit ya tentang permasalahan kamu ya. Dia akan cerita lagi, tapi nanti kan sebelum kita mulai nih dalam satu kegiatan semuanya ya, pasti juga kita akan berdoa dulu nih supaya kegiatan konseling kita hari ini lancar ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, dia terima kasih ya udah mau kamu datang dan bersedia melakukan konseling individu sama Ibu hari ini. Dia sebelum kita mulai dalam konseling individu ini, Ibu akan membacakan atau akan menyampaikan peraturan ataupun asas-asas dalam konseling individu ini. Salah satunya yang pertama adalah asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini namanya sukarela, berarti dia ini kan tadi datang ke ruang konseling ini atas keinginan sendiri ya? Iya, Bu. Kemarin kan kamu WA-in Ibu, Bu pengen cerita gitu, pengen ngobrol, berarti itu adalah kesukarelaan. Artinya nggak saya paksa, nggak saya tarik, ayo ke dong BK gitu ya kan, berarti kesukarelaan. Nah, yang kedua adalah asas keterbukaannya. Keterbukaan adalah bila mana kamu dalam bercerita di ruang konseling ini untuk permasalahan kamu, Ibu minta bantuan kamu untuk terbuka. Jadi nggak ada yang kita sembunyikan dalam percakapan ataupun konseling kita hari ini. Kenapa harus terbuka? Agar permasalahan itu bisa terselesaikan dan kita tahu titik temunya. Oke, Say? Oke, Bu. Nah, yang ketiga adanya asas kerahasiaan. Jadi apapun tentang konseling kita hari ini itu hanya kita berdua saja yang tahu. Ya, jadi sifatnya tertutup dan rahasia. Ibu mau menyatakan kesiapan kamu nih, apakah posisi badan kamu udah siap? Apakah udah rileks, tempat duduk kamu udah nyaman? Ya, sudah nyaman. Oke, kalau udah nyaman, Ibu juga akan mengungkapkan atau memberikan kesepakatan waktu nih, waktu layanan konseling individu kita. Di dalam konseling individu kita ini biasanya kita akan melakukan konseling individu ini selama 40 sampai dengan 50 menit gitu ya. Jadi apakah waktu ini kira-kira cukup buat kita nanti melakukan konseling individu ini? Saya sih cukup, Bu, tapi kalau misalnya nanti saya mau nambah bisa kan, Bu? Oh boleh, tapi mungkin sesi berikutnya. Karena kasihan nanti kamu capek ngos-ngosan ya. Jadi sesi pertama cukup 40 sampai 50 menit aja. Oke? Oke, siap ya? Setelah Ibu mendengarkan cerita kamu kemarin itu, Ibu bisa menarik kesimpulan sedikit bahwa metode atau teknik yang akan kita gunakan hari ini adalah Rational Emotion Behavior atau REB ya. Jadi Rational Emotion Behavior itu apa sih? Atau metode dalam konseling individu yang mengubah pola perilaku seseorang atau konseli dari irasional menjadi perilakunya atau pola pikirnya menjadi rasional. Irasional itu yang mana? Yang pola pikir kamu yang nggak bagus atau nggak baik menurut negatif, kita akan rubah pola pikir kamu menjadi sesuatu yang rasional atau yang baik. Oke, dia walaupun Ibu mungkin sudah tahu sedikit garis besar dari permasalahan kamu, bisa menceritakan kembali, Say, apa sih yang ingin kamu ceritakan?
Ya Silakan. bisa. Jadi saya tuh kalau ketemu orang baru atau ngumpul-ngumpul sama orang banyak itu kayak takut Bu, nggak pede, insecure sendiri gitu. Soalnya kan saya orangnya tipenya yang lebih terbuka terus heboh gitu, suka ngobrol sama yang lain gitu. Terus kalau ketemu orang baru gitu takutnya mereka mikirnya saya so akrab atau cari perhatian gitu. Jadi suka mikir-mikir lagi kalau mau ketemu orang baru, jadi takut sendiri gitu Bu, nggak pede, takutnya nggak nyaman jadinya gitu, takut jadi Eh, awkward gitu. ya, kalau ketemu orang baru takutnya nggak nyaman gitu, takutnya nggak pede, takut Apa, suka heboh sendiri gitu, suka jadi heboh takut. sendiri. Hebohnya tuh yang kayak apa sih definisi heboh kamu tuh menurut kamu tuh kalau ketemu orang baru tuh reaksi kamu gimana? Ya pengennya kayak kenalan, halo gitu, terus habis itu kita ngobrol ketawa-ketawa pengennya gitu, nggak mau yang kayak, kan biasanya kalau orang baru ketemu kan malu-malu gitu Bu. Aku tuh pengennya kayak yang udah nggak usah malu-malu, ayo ketawa-ketawa aja gitu. Cuman takutnya mereka malah mikirnya apa sih kok so asik banget gitu. Tapi apakah benar yang dia pikirkan itu benar tidak nyaman buat orang-orang tersebut gitu? Seringan sih enggak ya, seringan apa orang-orang pada senang-senang aja gitu, pada ketawa-ketawa aja. Tapi kalau misalnya orang itu enggak sefrekuensi banget sih kadang ada aja Bu yang kayak kalau aku ngajakin ketawa-ketawa mereka malah menjauh atau malah kayak sinis gitu. Jadi makin takut deh kalau ketemu orang baru. Tapi gini, contoh misalkan dia kan satu kelas dengan teman-temannya. Apabila ada tugas misalkan tugas kelompok dalam suatu kelas itu dipisah nih, nggak dengan teman-teman kamu sendiri, tapi dengan maksudnya nggak dengan geng-gengan kamu lah, tapi dengan teman yang lain. Itu apakah kamu masih tetap nyaman dengan mereka? Kalau selagi masih sekelas, selagi masih kenal sih masih nyaman-nyaman aja Bu gitu. Soalnya udah kenal juga kan jadi ya nyaman, cuman ya agak dibatasin sih sikapnya kalau yang biasa sama temen yang deket banget kan kayak udah bebas aja gitu mau ngapain aja kan mereka juga udah tahu. Cuman kalau sama temen lain kan suka ya lebih jaga-jaga aja gitu walaupun udah kenal. Takutnya malah tambah gak Oke. nyaman. Jadi perasaan tidak nyamannya itu karena bertemu dengan orang baru atau orang yang belum pernah kamu temui sebelumnya gitu. Pelajaran yang ketika misalkan tadi pelajaran olahraga gurunya apa namanya berikan kelompoknya beda-beda kelas gitu ya. Terus yang dia rasain apa? Pertama kali ketika gurunya itu misalkan memberikan nama, oh dia Ayu sama kelas ini, kelas ini, kelas ini gitu. Apa yang kamu rasakan ketika pertama kali dengar guru olahraga memberikan nama-nama tersebut ya? Tuh takut sih, takut ketemu kelompok yang orangnya gak sefrekuensi gitu. Terus ya takut apa nggak nyaman aja gitu Bu nanti malah ngerjain tugasnya. Oh gitu. Jadinya kalau pas dibagiin kelompok yang kelompoknya dipilih panik duluan deh jadinya. Oh, paniknya sampai kayak apa sih? Ibu pengen tahu paniknya. Kayak teman, semoga kita sama-sama ya doa-doa doa gitu. Jadi kayak parno sendiri gitu Bu kalau mau dibagiin kelompok Nah, ngomong begitu sama siapa? sama teman sih sebangku gitu Oh, teman yang satu kelas ya? Terus teman kamu satu kelas juga sama begitu? Mudah-mudahan ya kita. sih sama Tapi juga. itu yang dikhawatirkan apa sih ketika kelompoknya beda? Kan takutnya mereka kelompoknya pengennya yang terlalu serius apa maunya tuh ayo buru-buru kerjain biar cepat selesai tugasnya. Kalau aku makan tipenya yang ya udah selagi belum sampai tenggat waktunya ya udah santai aja gitu, relax aja, dia ikut aja gitu Bu. Jadi kayak ngalah gitu. Ngalah itu berarti setelah ada komunikasi atau sebelum ada komunikasi nih sama teman-teman satu grupnya itu? Setelah ada komunikasi. Oh, setelah. Tapi mereka sebenarnya apakah memang bersikap seperti itu sama kamu atau memang sebenarnya mereka nggak bersikap seperti itu sama kamu gitu? Enggak sih, enggak bersikap seperti itu, cuma santai aja ngerjainnya selagi masih ada waktu ya udah tar dulu. Maksudnya enggak usah terlalu buru-buru juga biar siapannya mateng gitu kan. Cuman ya udah kalau segrup pada isinya pada mau sikapnya pada mau buru-buru ya udah nggak apa-apa, ngalah aja gitu. Tapi dia menyampaikan nggak apa yang dia ada dalam pikiran dia kepada mereka?
suka misalnya kalau ada satu grup, satu orang yang setuju sama aku gitu, kayak iya sih mending lusa aja gitu. Terus aku sih kadang suka ngomong, kenapa nggak lusa gitu kan, biar lebih bisa latihan-latihan dulu gitu. Misalnya aku kalau ngomong sendiri, tapi merekanya beda pendapat sama aku, ntar ujung-ujungnya aku juga yang kalah kan pendapatnya. Gitu. Jadi ya udah. Terus kalau itu kan sama teman ketika sedang kelompok ya, kerja kelompok ya. Kalau misalnya ketemu dengan teman baru, pernah nggak dia ketemu? Tadi kan dia bilang, Bu saya nggak percaya diri ya, katanya ya. Kalau ketemu dengan orang baru, takutnya membuat mereka nggak nyaman. Apalagi ya? Takut malah bikin mereka first impression-nya malah bikinnya aku jadi jelek gitu, jadi so akrab gitu. Nah, berarti itu yang dia pikirkan kan. Kalau ketemu dengan orang baru, orang lain lah, orang baru gitu, pernah nggak terjadi secara personal gitu, ketemu sama orang yang baru, entahkah itu teman kenalan baru, ataukah di sekolah dengan teman baru, pernah nggak seperti itu ya? Pernah nggak? Kalau sejauh ini sih belum pernah sih Bu yang sampai terlalu kayak gitu, enggak. Kecuali ya kalau kelompok itu aja, kelompok. Jadi masalahnya kamu ini merasa tidak, menurut kamu nyaman itu bila mana cuma ketemu sama teman baru di momen-momen apa nih? Ibu mau nanya. Kalau ketemu teman baru, kalau kayak sekedar ketemu terus kenalan biasa aja sih nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya kayak kumpul-kumpul reuni gitu kan, misalnya reuni SD atau SMP gitu, terus kan ada yang temennya tuh udah lose contact gitu loh Bu, udah nggak sama sekali ngobrol semenjak lulus, terus tiba-tiba reuni ketemu jadi lebih takut takutnya mereka dari awal kayak mengira kan pas aku kelas 7 misalnya si Laras orangnya terlalu heboh nih, terus pas ketemu takutnya malah mereka mikir tuh kan benar makin heboh gitu, jadi takut jadi jaga-jaga lagi gitu Bu, walaupun teman udah lama gitu kan. Cuman kalau udah lama enggak itu jadi tetap takut lagi. Pernah reuni? Apa udah lama? Pernah, udah lama waktu kelas 10 reuni. Berarti SMP ya? Iya. SMA kelas 1 ya? SMA kelas 1 iya. Itu reuni SD? Reuni SD pernah, SMP pernah. Jadi dia itu kalau ketemu dengan teman lama, sebenarnya teman lama kan ya, teman lama yang sudah lost kontak, yang udah lama nggak berhubungan, timbul lagi lah kekhawatiran seperti itu. Karena kamu tuh mendeskripsikan diri kamu tuh seperti apa sih dia? Coba kamu ceritakan diri kamu. Saya tuh orangnya seperti apa gitu. Coba bisa nggak menceritakan? Dari aku pribadi sih mikirnya tuh aku orangnya pokoknya ketawa-ketawa aja hidupnya. Terus abis itu pengennya yang heboh gitu. Cuman kadang suka ngerasa, lu terlalu heboh tahu Ras, jangan kayak gitu loh. Jadi orang malah jatuhnya ilfil nanti gitu. Terus kadang suka yang ngerasa kepedean banget gitu Bu. Jadi takut juga kalau udah kayak gitu akhirnya. Kepedean itu apabila apa sih Ibu pengen tahu, apabila ada apa bisa, yang bilang kamu kepedean itu siapa? Aku sendiri. Tadi katanya temennya tadi barusan. Enggak, aku suka ngerasa ke diriku tuh kayak kamu kepedean banget sih Ras gitu, jangan kayak gitu. Oh, dia ngomong sendiri ke diri sendiri seperti itu. Nah itu tadi bilangnya bahwa dia kan mendeskripsikan diri kamu tuh kamu orangnya have fun ya, humble ya, gembira, suka ketawa-ketawa, terus heboh. Heboh ini apabila ketemu dengan teman yang udah kenal kan yang pasti ya. Iya. Terus kamu ngerasa jangan begitulah, nanti orang lain ilfeel sama kamu gitu kan. Jangan kepedean, belum tentu dia tuh suka sama kamu kayak gitu. Itu yang ngomong dari kamu sendiri kan? Ya, ke diri aku sendiri gitu. Kalau teman-teman kamu lah, teman-teman dekat kamu tuh mendeskripsikan diri kamu seperti apa? Pernah kan pasti dengar temen yang ngomong, oh dia nih gini, pernah nggak? Iya kan, ada sih yang ngomong kayak, Laras jangan terlalu berisik nanti ganggu yang lain gitu, atau enggak, ini si Ayos nih kalau ini berisik banget gitu, suka ada. Jadi kayak aduh kan bener terlalu berisik gitu, cuman ada aja sih yang welcome sama sifat aku yang kayak gini, ada aja gitu. Berisiknya ini apa ya? Suara kamu yang memang suaranya udah atau bandnya udah besar volumenya, atau berisiknya ini karena kehebohan kamu nih? Kan karena kehebohan sih Bu.
Kalau ngobrol. misalnya nih, contoh kayak lagi kerja kelompok, itu pengen ngobrol aja terus gitu loh, kan kadang mereka ngerjain sendiri, aku tuh pengen ngobrol terus gitu loh Bu. Jadi kayak mereka kayak, iya jangan terlalu berisik, ini lagi kerja kelompok juga, suka kayak gitu. Ya, Jadi baik, baik, takut baik. aja. Paham, ya, paham. Ya, oke, nggak apa-apa. Eh, kalau tadi temennya bilang seperti itu, terus dia merasa tadi bahwa udahlah, emang gue orangnya kayak gini kok, heboh gitu, nggak mau yang sepi gitu. Berarti yang ibu bisa sedikit menyimpulkan dia orangnya nggak mau diem ya, nggak mau sepi. Udahlah kita ngobrol aja, have-havean aja gitu. Nggak mau yang terlalu yang diem-diem amat sih gitu. Rame ya? Ibu bisa mendeskripsikan diri kamu rame ya? Iya, Boleh pengennya nggak ngomong begitu? boleh Bu, orang saya juga ngerasa diri saya kayak gitu. Berarti kamu bisa membawa suasana. Pernah nggak temen kamu ngomong gini, oh dia tuh orangnya bisa membawa suasana dari yang garing jadi semeringah gitu. Pernah Bu, soalnya pernah waktu itu aku diundang ke acara temen deketku kan, terus temen deketku ngomong, pengen ngajak si ini deh, tapi takutnya jadi canggung gitu. Cuman aku bilang, ya nggak apa-apa, ajak aja kan namanya teman kamu, masa nggak diajak gitu kan. Terus kayak ada bilang, ya deh nggak apa-apa kan ada lu juga, biar nanti jadinya malah seru gitu, suka kayak gitu. Jadi pada teman-teman tuh kalau misalnya mau ketemu takut canggung malah ngajak aku Bu, biar katanya biar seru gitu, biar nggak pada diem-dieman malah kayak gitu. Cuman aku Nah, sendiri malah takut nantinya jadinya. takut kenapa? Ya kan namanya temennya dia kan saya nggak kenal gitu Bu. Terus tahu-tahu dia ngomong udah nggak apa-apa sana ngobrol-ngobrol aja biar jadinya nggak canggung gitu. Mereka suka ngandelin aku gitu, cuman takutnya jadi aduh kan nggak kenal juga nih sama orang ini kan, jadi takutnya mereka malah mikirnya kayak gitu lagi. Setiap ketemu orang baru pasti takut Bu saya. Tapi setelah ketemu sama teman baru itu, ngobrol kan? Ada Ngobrol komunikasi, sih terus ada komunikasi kan? ada. Dan temennya temen kamu itu ketika ketemu kamu, kalau misalnya sifat dia itu yang bikin temannya itu tidak nyaman, pastinya kan akan disampaikan dengan teman kamu itu. Jadi, Ya, iya kan? Ada nggak bahasa setelah acara tersebut nih? Terus teman yang kamu itu dengan yang satunya lagi bilang, ah si dia mah orangnya seperti ini. Maksudnya komen negatif, ada nggak? oh nggak ada sih komen negatif, malah ngajak main habis itu. Ngajak main bareng. Nggak ada sih komen Berarti negatif. aman kan dia? Ya aman Bu, cuman kan rasa takutnya ini loh Bu yang nggak bisa hilang. Ya, Dan ya kita akan memperbaiki rasa-rasa cemas kamu ini ya. Kita akan memberikan sedikit gambaran atau bukan gambaran apa ya, membentuk pola kecemasan kamu itu menjadi sesuatu yang biasa aja atau nggak cemas lagi gitu. Nah, tadi kan ketemu teman baru, ketemu dengan teman baru, teman-temannya teman, ya kan, dan kamu juga ketemu dengan beberapa teman dari kelas lain. Nah, sebenarnya yang ibu tadi kan ibu udah bilang bahwa temannya teman kamu itu ketika kenal sama dia itu adakah komen-komen negatif? Terus dia bilang nggak ada Bu, malah pengen ngajakin ketemuan lagi, malah ngajakin teman lagi. Berarti kan tidak ada yang salah sama diri kamu. Maksud ibu, perilaku kamu ataupun sifat kamu ataupun tindakan kamu ke temannya itu berarti temannya itu menganggap bahwa nyaman. Si teman kamu ini, taruhlah si C ya, teman kamu B. Temannya si B ini, si C ini kan berarti nyaman sama kamu dan tidak ada masalah, hanya berarti pola pikirnya dia aja yang mengatakan bahwa gue insecure gitu. Nah, sekali lagi nih yang bikin kamu kadang-kadang berpola pikir seperti itu, gue ntar nggak nyaman, kehebohan gue noise nggak sih sama orang lain gitu kan ya. Itu yang pasti yang dia pikirin kan kalau ketemu dengan orang baru atau ketika ketemu dengan teman yang udah lama nggak ketemu lagi, itu kan hanya pola pikir dia aja, hanya yang dia pikirkan. Nah, ternyata dari teman-temannya yang ketemu sama dia nggak apa-apa gitu. Nah, sekali lagi yang tadi dia bilang gini, kan dia orangnya begitu kan, nah, dia kan rame kan. Nah, itu ada yang ngomong emang seperti itu?
ada sih, cuman sedikit sih dari yang lebih ngomong katanya asik nih main sama Ayas gitu, dibanding itu lebih sedikit sih yang ngomong kayak Ayas jangan terlalu berisik. Nah, berarti lebih banyak komentar positif daripada negatifnya, Iya. kan? Tapi tetap was-was gitu. Iya, tetap kayak aduh, karena ada komentar si negatif ini nih jadi yang aduh jadi takut lagi gitu loh. Bikin kayak aduh kata dia kemarin terlalu berisik, jangan kayak gitu lagi gitu, Bu. Jadi, Nah, Ibu mau nanya nih, Ayas atau dia ini berisiknya itu emang baru-baru ini aja, apa memang kamu dari kecil itu udah rame orangnya? Dari kecil sih udah rame, dari dulu tuh pengennya, pokoknya tuh dari TK aja pengennya tuh main-main gitu loh. Gak mau yang kayak anak-anak biasa yang pokoknya mereka tuh di antara orang tuanya sekolah TK gitu terus belajar terus habis itu pulang dijemput, aku tuh nggak mau, aku maunya berangkat sendiri sama teman-teman terus pulang nanti main dulu sama teman-teman baru ke rumah, pengennya kayak gitu, heboh sendiri aja di rumah juga orangnya paling heboh, yang lain mah pada pendiam gitu, kayak kakak orangnya pendiam banget gitu, jadi aku nggak ada teman main di rumah jadi heboh sendiri. Oh, berarti ramenya dia itu memang udah dari kecil ya? Berarti bukan tiba-tiba kamu merasa bahwa diri kamu itu jadi rame, diri kamu tuh jadi pembawa suasana gembira orang lain, bukan. Berarti memang dari kecil gitu, ya kan? Ibu mau nanya nih, dia selain merasa apa ya, perasaan kamu yang membuat orang lain orang lain itu baru kenal kamu itu nggak nyaman, menurut kamu itu disebabkan karena apa? Hanya karena pola pikir kamu saja yang seperti itu, atau karena maaf ya, dari dulu tuh seperti itu atau bagaimana ya menurut Iya, kamu? kadang pola pikir juga, kadang body shaming body aku juga iya gitu, kadang ngerasa kayak aduh aku terlalu gemuk gitu kan, terus takutnya mereka kayak ih dia terlalu gemuk nih, kayak nggak seru main sama dia gitu, soalnya kadang kan suka emang kalau aku sih kalau misalnya diledekin temen apa gimana aku nganggepnya kayak ya udah bercanda aja gitu, cuman kalau misalnya sama temen baru kan diledekin kesannya kayak aduh dia kayaknya beneran deh ngeledeknya bukan bercanda doang gitu, jadi suka takut lagi karena kondisi badan yang gemuk juga gitu pernah, Bu. Ya, oke. Oke, udah baik. Udah ketemu nih ya. Ibu jadi udah mulai bisa sedikit menyimpulkannya ya. Tapi Ibu seneng loh, dia itu orangnya memang yang Ibu kenal ya, selalu senyum, nggak pernah nggak senyum gitu ya kan, selalu rame, benar, selalu rame. Terus juga dia itu orangnya ini nggak pernah apa ya, nggak pernah baperan. Nah, jarang baper, ya kan? Jarang baper. Kalau Ibu baperan, aku takutnya malah didiemin sama temennya, makanya jadi udah jangan jadi orang baperan deh, ntar malah nggak punya temen, takutnya gitu. Nah, itu pola pikir yang bagus dia. Jadi memang sebenarnya kamu itu udah punya pola berpikir yang benar gitu. Ya. Kalau tadi dia bilang karena shaming kamu atau karena body shaming kamu yang seperti ini, Ibu nggak nemuin itu di dia. Ya. Karena Ibu lihat dia ini bisa dibilang 80% itu orang yang percaya diri. Iya sih, kadang suka terlalu pede. 80% adalah orang yang percaya diri. Percaya diri dari mana? Ibu kan kenal kamu udah 3 tahun ya? Kurang lebih ya, belum sih, ya sekitar 3 tahun ya kan. Dan Ibu nggak pernah lihat kamu tuh yang menyendiri, maksudnya di kelas itu ya kan ya. Terus datang kurang BK dengan permasalahan kamu di body shamingin sama teman-teman kamu yang lain, apalah segala macam. Jadi Ibu lihat memang kamu orangnya wise gitu ya, humble sama teman-temannya ya kan, terus rame, bahkan pembawa suasana gitu. Cuma kekhawatiran yang kamu barusan sebutkan itu mah bukan cuma ada di diri kamu, tapi di semua orang ya. Jadi bisa dibilang bahwa apa yang kamu khawatirkan itu bukan karena bentuk body kamu yang seksi kayak Ibu gini, bukan karena bentuk body kita yang memang sedikit lebih berat daripada orang-orang lain, bukan. Tapi
itu adalah memang ketakutan dari dia pribadi, ya. Karena ibu tidak melihat kamu itu tidak percaya diri. Walaupun ibu yakin sebenarnya dia itu juga bisa memilih menjadi pribadi yang tidak percaya diri, ya kan? Iya. Ya kan ya? Ya Tapi kadang kalau mau kuliah mikirnya, udah deh sekarang nanti pas kuliah jadi orang pendiam aja, nggak usah yang terlalu heboh. kenapa jadi malah mau jadi pendiam? Kenapa? Ya kan takutnya nanti kuliah namanya teman-temannya udah dari daerah yang lain, dari ini takutnya malah jadi makin takut gitu loh mau ketemu, jadi makin udah deh ntar malah dianggap cari perhatian apa so asik, jadi udah deh pengen jadi pendiam aja, cuman nggak bisa Bu. Nah, kan tadi ibu udah nanya tuh, dari teman-teman kamu, mau teman-teman sekelas kamu, mau teman-teman yang baru kamu kenal, dari temannya teman kamu. Tadi kan ibu udah nanya, setelah ketemu sama kamu ada nggak komentar negatif dari teman-teman kamu ke kamu? Nggak ada. Enggak kan, bahkan cuma sedikit. Taruhlah paling cuma 15% dari 100% yang ngomong seperti itu. Berarti intinya apa dari komen-komen itu? Ya berarti banyak yang suka sama aku dibanding yang nggak suka sih. Kamu menyenangkan, ya kan? Intinya seperti itu dan nggak usah takut. Tadi dia bilang apa seperti apa lagi? Bu, nanti saya mau berubah kalau kuliah mau jadi pendiam. Emang bisa? Nggak bisa makanya. Emang kalau kuliah itu temennya banyak, benar. Temennya itu dari mana saja benar. Tapi lebih baiklah jadi diri sendiri. Jangan mau berubah itu karena takut-takut. Enggak perlu seperti itu, takut-takut. Be yourself, ya. Dia yang ceria, dia yang selalu percaya diri, dia yang selalu membangun suasana menjadi lebih hangat. Itu bagus, Say. Nggak apa-apa. Jadi kan gini, ada tipe orang yang pendiam, ada tipe orang yang menghangatkan suasana, ada tipe orang yang cuek, ada tipe orang yang beraneka ragam. Dia salah satu contoh adalah tipe orang yang menghangatkan suasana gitu. Nah, ini diperlukan loh buat orang lain ya, dan itu nggak semua orang loh dia bisa mempunyai sikap ataupun perilaku seperti kamu. Jujur aja, nggak semua orang, ya kan? Iya. Ya nggak sih? Di kelas kayaknya yang heboh kayak gini cuma aku doang. Lagi pada pendiam. Di kelas yang heboh cuma dia doang. Tapi buktinya teman-teman suka sama kamu kan? Iya sih. Iya, berarti nggak ada masalah kan dia? Nggak ada sih Bu. Mungkin gini, ada beberapa mungkin teman yang bilang, dia udah sih jangan heboh-heboh banget sih dan sebagainya. Ada kan mungkin yang bilang seperti itu. Tapi itu terjadi apabila ada di momen-momen tertentu, ya kan? Ya kan? Pastinya. Contoh misalkan si guru inilah, si guru guru A kan kamu tahu sendiri dia kan orangnya begini, udah sih jangan begitu gitu ya. Kali ya. Bener nggak? Nah, mungkin teman-temannya itu cuma menginginkan, ya udah jangan heboh di guru ini, nanti dia salah pengertian loh, ntar kita malah yang kena gitu. Gitu nggak? Iya pernah. Seringan sih kayak gitu. Nah, mungkin yang perlu kita benerin ini adalah sedikit remnya dia gitu. Rem, maksudnya remnya itu paham nggak ya? Ya kalau lagi di situasi-situasi yang nggak memungkinkan untuk heboh, mending diem gitu kali ya. Nah, jadi mungkin yang perlu kita sedikit rubah adalah pola pikir kamu tuh gini, dia ini kan sudah semakin dewasa ya. Sekarang umur berapa, Neng? 17. 17 jalan apa 18 jalan nih? Jalan 18. Tahun ini 17. Oh, jalan 18. Oke, dari semakin dewasanya dia yang Ibu kenal, kamu akan semakin pandai, semakin cerdas, akan semakin pandai bisa melihat situasi yang ada di sekeliling kamu. Gitu loh dia, ya kan? Ibu nggak mau kamu berubah jadi pribadi yang lebih pendiam, itu bukan dia. Ya. Jangan sampai merubah pribadi yang udah terbentuk karakter kamu, ya, karakter kamu yang demikian itu menjadi karakter yang berbeda. Mungkin bisa, tapi mungkin cuma sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, pastinya kamu nggak akan nyaman lagi setelahnya. Pernah merasa seperti itu? Pernah nyoba juga di sekolah soalnya kayak gitu. Ya. Malah dia temen. Berhasil temen.
Apa? Katanya malah diledekin teman, katanya ngapain lo diem-diem gini, biasa juga lo heboh gitu. Jadi akhirnya ya udah, akhirnya ngobrol bercanda lagi deh. Berarti dia itu di mata teman-temannya udah punya image kamu itu di mata teman-teman kamu, dia itu heboh, ya. Dia itu adalah orang yang pribadi yang ramai, pribadi yang hangat gitu. Ya udah, itulah karakter kamu, Say. Iya. Ya, dan itu bukan suatu yang negatif, bukan. Cuma ini yang mesti kita kontrol tuh ini nih. Semakin dia bertambah usia, semakin dia itu bertambah semakin dewasa, dia juga akan semakin cerdas dalam membaca situasi dan kondisi gitu loh saya Mas Ibu. Contoh, apabila dalam situasi lingkungan itu, misalkan di lingkungan sekolah ya, ketika kita PTM atau ketika kita sekolah sudah normal nih, nggak lagi BDR di rumah, itu ada guru yang tipikal orangnya agak serius gitu. Nah, tiba-tiba kamu celetuk di saat momen nggak pas. Nah, itu dia pasti bisa membaca situasi, seperti pandai dalam membaca situasi, itu juga cerdas. Ya. Jadi lebih bisa menempatkan diri di mana harus berperilaku ramai, di mana harus berperilaku heboh, ataukah di mana kamu harus berperilaku bisa menyenangkan atau memecahkan suasana yang diem-diem aja gitu. Paham ya Kak, maksud Ibu yang Ibu maksud gitu ya. Nah, apabila ada suasana yang tegang gitu ya, orang pada mukanya ditekuk-tekuk semua gitu, kamu bisa tuh kalau memang misalkan orangnya bisa diajak untuk komunikasi atau bercanda, Ibu yakin pribadi kamu pasti bisa memecahkan suasana itu. Nah, itu yang mesti dikontrol tuh itu loh, Say, maksud Ibu. Bukan kamu tuh berubah jadi karena kehebohan kamu, dari segerintil orang itu bilang, dia lu noise banget sih gitu. Terus jadi berubah jadi pendiam, jadi kalem. Gitu. Bukan, tapi mungkin dia itu lebih bisa membawa suasana. Maksudnya gini loh, cerdas dalam membaca situasi yang terjadi. Gitu, mungkin ya. Pernah nggak sih seperti itu? Pernah sih. Membaca situasi. Kayak kalau misalnya lagi kayak kelompok sama orang-orang yang mereka tuh kayaknya pengennya tuh diem-diem aja, kayak yang ya udah deh diem aja gitu, nggak usah terlalu heboh gitu. Pernah sih baca-baca situasi kayak gitu. Kalau nggak pas lagi ketemu guru yang galak gitu kan, terus padahal teman-temannya asik-asik aja, cuman kayak nggak mau bercanda dulu, takut sama gurunya gitu. Nah, tapi nggak gitu juga Mas Ibu, gini, oke, kita bisa membaca situasi, tapi kita juga bisa membuat situasi yang tegang itu jadi hangat loh. Oh iya, pernah. Ya gitu Mas Ibu loh gitu. Jadi kehebohan dia itu bisa terkontrol, dalam arti kata gini, ketika belajar matematika misalkan ya, dengan si guru B misalkan, guru B ini terlalu tegang sehingga sekelas itu nggak ada yang bisa, bahkan sama sekali nggak mau menjawab pertanyaan si guru ini gitu. Nah, kamu bisa mencairkan suasana itu, paham kan maksud Ibu saya? Dengan kemampuan kamu, kan ini nggak dimiliki sama semua orang dia. Pribadi kamu itu unik, nggak semua orang itu heboh seperti kamu. Coba kamu bayangkan ketika satu kelas itu kepribadiannya sama seperti kamu semua. Apa yang terjadi? Kan enggak. Jadi berwarna. Kenapa saya? Kelasnya jadi nggak berwarna, nggak ada orang-orang yang aneh. Nah, nggak berwarna seperti kamu bilang. Harusnya kamu bersyukur. Nah, jangan sampai kamu merubah diri kamu itu menjadi apa yang diinginkan oleh orang lain. Ya, jadi kamu adalah kamu adalah kamu, dia adalah dia, Ayu Larasati. Bukan dia Ayu Larasati yang diinginkan oleh orang banyak. Ya, tetap jadi pribadi kamu sekarang ini, hanya yang dirubah adalah lebih cerdas atau lebih pandai membaca situasi. Oh iya, Ibu pernah dengar katanya dia kepengen jadi public speaking ya? Benar nggak sih? Ya, tapi nggak tahu sih, Bu. Apa, Nak? Pengen aja, nggak tahu sih, Bu. Iya kan, kemarin kayaknya Ibu pernah dengar tuh, kepengen cita-citanya pengen jadi public speaking ya, kan? Public speaking apa ya kemarin itu ngomongnya sih, lupa Ibu.
ya, kayak pembicara aja gitu. Bahwa presentasi yang suka dengan sifat kamu dengan yang tidak suka dengan sifat kamu sedikit sekali, banyak yang positif daripada yang negatif. Artinya apa? Orang welcome ke kamu dan mereka senang ke kamu. Perlu kita atur adalah suasananya. Jadi semakin dia itu tahu bahwa oh ya saya tuh akan pandai dalam membaca situasi. Kayak gitu loh say, ya kan? Masih insecure? Udah enggak. Masih mau berubah jadi dia Ayu Larasati maunya orang? Enggak deh, takutnya malah enggak ada temen. Kamu bilang bahwa kamu doang merasain ini. Saya pun pernah merasakan seperti itu. Sama. Mungkin orang lain juga, cuma kan orang lain nggak cerita sama kamu. Belum tentu loh orang yang punya body langsing, body goals, itu mereka nggak pernah punya rasa nggak percaya diri atas siapa. Mereka juga pernah merasa nggak percaya diri. Cuma kan dia nggak tahu. Ya. Mungkin kamu dari setelah konseling sama ibu bisa tanya deh sama teman kamu yang badannya segini-segini. Ini kelingking ya, sorry. Maksud saya, enggak, maksud saya sama badannya yang body goals atau yang menurut kamu tuh ialah kayak opa-opa Korea itu, mungkin coba pernah nggak mereka memiliki insecure dari dirinya sendiri? Pasti ada, nggak ada orang yang nggak pernah merasa apa maksudnya terlalu sempurna, enggak gitu ya. Jadi semua yang dialami dia ini pasti dialami orang lain, termasuk saya sendiri. Cuma kita kan bisa memilih dan kita kan juga bisa menentukan sikap atas diri kita sendiri. Feel apa yang dia rasain setelah kamu ngobrol sama ibu konseling hari ini? Ya senang sih, jadi ya udah deh, berarti yang selama ini aku pikirin nggak benar gitu, lebih tenang gitu. Jadi yang udah nggak usah berubah deh, nggak usah, udah jadi diri sendiri aja. Nah, gitu kan. Nah, terus apa sih kesimpulan dari konseling kita hari ini ya? Akhirnya di konseling ini aku bisa ngubah pola pikirku yang buruk jadi lebih baik. Bukan buruk, tapi pola pikir yang negatif ya? Iya, yang negatif. Ya, jadi lebih baik. Terus jadi tahu diriku sendiri kayak apa, terus solusi biar aku tuh sikapnya bisa lebih dikontrol kayak gimana, jadi bisa tahu gara-gara konseling ini. Ya, mukanya udah semeringah tuh kayaknya tuh. Udah lega Bu, udah tenang, udah lega, alhamdulillah. Ya kita ucapin alhamdulillah dulu ya. Alhamdulillah. Nanti dia karena konseling hari ini kita menggunakan teknik rational emission behavior, ibu akan memberikan kontrak perilaku ya dia ya, RAB atau rational emission behavior. Kita mana ya? Ibu akan share screen dulu. Oke. Apakah sudah terlihat ya? Sudah Bu, sudah nongol. Nah, nanti dia akan mengisi form kesepakatan kontrak perilaku siswa ini ya. Enggak, yang kamu rasain aja yang barusan. Jadi perilaku sebelum konseling itu apa yang kamu alami, dan kamu berubah setelah konseling itu apa pola pikir kamu. Tadi kan kita menggunakan rational emission behavior, itu kan dari perilaku irasional kita kan merubah menjadi perilaku yang rasional. Paham. Oke, terima kasih sudah melakukan konseling individu hari ini dengan baik. Terima kasih sudah terbuka, dan terima kasih juga sudah sukarela mau datang ke room BK hari ini dia ya. Semoga dia ya selalu sehat dan tetap menjadi diri sendiri ya. Iya, dan apapun yang dia alami itu semoga bakat kamu ini bisa menjadi masa depan kamu nanti yang lebih baik ya Yas ya, amin. Oke, kita akhiri sesi konseling hari ini. Terima kasih ya, kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.